istrinya, pengikutnya tidak terbatas. Di dalam kitab sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Ya. Udah, kamu dibawa aja. Kamu mandi pakai ketuban kuda biar kamu sehat otakmu ya, Petro ya. Sehat-sehat kau di sana ya, Dik. Mudah-mudahan kau ini hidupmu bagus. Saya dibawa aja Dinda, nanti lanjut aja dengan mereka Dinda. Siap. Sebelum ke neraka, saudara Petra, kau puas-puasin lah hidupmu di dunia ini. Dinda harus siapan. Saya dibawa aja ya. Siap. Sehat Ki. Biar Oten naik. Baik. Sehat-sehat Ki. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kusairi Sari baru dibaca namanya. Kusari. Jadi di dalam agama nabi-nabi terdahulu, termasuk agama Yahudi, itu tidak dibatasi jumlah istri. Tidak ada batasan jumlah istri itu di dalam kitabnya orang Yahudi, itu enggak ada. Kemudian di agama Kristen juga tidak ada pembatasan jumlah istri. Tidak ada di dalilnya di Kristen, cukup satu istri itu enggak ada. Yang ada cukup satu istri itu hanya di Islam. Kemudian Yesus juga mengatakan di dalam Lukas, yang saya maksud itu, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena menjadi pengikut Yesus, maka orang itu akan mendapatkan berkali lipat ganda, kan gitu ya. Halo saudara Yeli. Iya Kak, semua. Iya, dari mana Dek? Katolik Kak. Katolik. Iya. Kapan rencana meninggal dunia? Aduh. Belajar Kak, Belajar dia banyak mata. Iya. Belajar Buka untuk kayak meninggal mulai tadi dunia. ya tuh. Saya nggak ujat. Cantik deh. Katolik. Iya, saya nggak ujat. Saya nggak ujat Kasuma. Iya. Belajar. Bang, kenapa nih Kak? Kalau ini dari tadi saya naik ke, saya nggak sebut ya, ke Bang Blender. Apa dari pagi. Saya narasi sedikit boleh Kasuma? Boleh deh. Ya. Tapi saya nggak ujat ya, ini iman aku ya. Kenapa? Sabar, saya Katolik Kak. Kenapa ini ke Kak Blender selalu kenapa Protestan menghujat? Saya sudah sampaikan, jangan menghujat, kita belajar. Saya sama Katolik, saya sama Islam nggak pernah bertentangan. Tuh nggak itu Kak cuma. Kalau Protestan ini kenapa itu Kak cuma Protestan? Ada apa ini Protestan? Boleh jawab? Iya, Protestan itu bukan Katolik dan Katolik itu bukan Protestan. Saya ini Islam. Begitu. Nah, ketika kemudian dia berjalan lalu sendalnya yang sebelah kiri itu putus, dia tetap aja berjalan dan tidak akan mungkin berhenti sebelum tercapai tujuannya, betul? Yes. Saya juga nggak ujat Protestan ya, cuman menghujat. Saya nggak pernah hujat. Saya berapa kali naik ya ke Kasuma, ke Bang Blender, ya, ke Uniriva, dia bilang ke Kasuma aja belajar. Saya nggak hujat ke kata Bibel, saya nggak pernah hujat sound camp. Tapi ini Protestan, kenapa dia selalu menghujat? Kenapa? Masalahnya apa ini? Protestan menghujat sedikit-sedikit
Itu aja ke Iya. semua pertanyaanku. Saya juga Kristen ya, Kristen Katolik. Saya sudah on cam. Kalau boleh saya tunjukkan semua dalil apa semua saya tunjukkan. Boleh jawab? Buka lagi kameranya satu kali coba. Aduh, udah lah. Coba. Iya, oke. Tapi Heeh. saya buka ya. Deal lu, deal ya. Deal, iya. Deal ya. Yang naik Iya. Protestan, Iya, kalau penghujat on cam. iya. Boleh? Sound Boleh. cam ini, sound cam. Boleh? Iya, Deal? boleh deal. Nggak apa-apa. Iya, enggak Kita kan apa-apa. nggak apa-apa gitu dong baru berani. Iya, betul. Itu. Heeh. Buka, Ya, buka. antum ya? Iya. Iya. Oke, gitu dong. Oke. Ah, iya, buka. Nah. Kak, belajar. Oh, Cari kebenaran. iya. Ah, betul. Cari kebenaran. Jadi begitu dia berjalan, sendalnya putus sebelah, itu kan Bukan. bukan urusan kita, toh? Benar nggak? Itu makanya bertanya ke semua. Pernah nggak lihat orang manjat kelapa, kakinya dulu naik, kepalanya belakangan? Kayak Protestan gitu. Iya. Tapi Gitu saya nggak. Protestan. Pernah nggak lihat orang panjat kelapa, Tapi saya kakinya nggak. duluan ke atas daripada kepalanya? Pernah nggak? Ya, Pernah nggak lihat orang manjat kelapa, Betul, kakinya duluan nggak, naik baru kepalanya? Pernah nggak? semua percaya aku. Iya, saya percaya. Tuh malah asa. Pernah nggak? Ya, kenapa Kak semua? Saya nggak hujat. Coba data tadi ini. Oh, apa itu? Yohanes. Tapi bahasa 17. Rafiku. Hmm. Udah dari tadi, tapi saya nggak hujat. Udah Iya, cukup iya. ya. Iya, maaf ya. Saya off cam aja. Tapi kan belajar cari kebenaran. Iya. Tadi iya. ada tadi Protestan. Saya juga itu kan imannya Protestan. Saya kan sama-sama. Tapi kan ini data Kasuma. Iya, Ini. betul. Nanti saya bawakan, coba uji. Inilah hidup yang kekal itu. Coba uji. Mengenal engkau siapa? Kita uji dulu. Iya. Bahwa mengenal engkau Yesus yang utusan, betul? Iya, betul. Ada juga mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang Esa. Betul nggak? Iya. Itu Halo, aja, Kak. saudara Pipi. Uji. Selamat Uji, malam. uji. Assalamualaikum, Bang Zumar. Waalaikumsalam. Iya. Dari mana, Bang? Cuman mau nyampein sesuatu sih Bang sebenarnya. Apa itu? Ya, soalnya kan kebetulan tadi aku itu nonton Romedis TV, di situ ada yang ngaku-ngaku, maksudnya murtadin dari Jawa Timur. Iya. Terus kayak gini, gimana? Kayak gini, saya nggak hujat Kak. Iya, bukan abang kok. Gini Bang, itu kan kita bertentangan, kita denom Kak. Kita kan belajar. Oke, lanjut aja. Sound off cam. Terus. Terus, saudara. Kebetulan habis itu karena saya lihat dia, saya DM dia, saya minta nomor gitu kan. Jadi saya minta nomor dia, kami teleponan. Nah, setelah dia tahu kalau aku juga mualaf, terus aku bilang samanya, kira-kira nggak dilarang pendeta nggak kalau misalnya kamu itu ngobrol sama saya? Dia bilang enggak. Tapi tahu-taunya setelah kami belum beberapa habis itu dia matiin telepon, habis itu seluruh akun TikTok aku dia blokir dan nomornya itu dia langsung blokir aku juga. Jadi yang saya sampaikan di sini itu pengakuan mereka bahwa mereka itu toleransi atau itu tidak takut atau tidak fanatik itu bohong. Ini yang saya bilang di sini. Mereka itu fanatik. Belajar. Kalau tidak, saya turun. Maaf ya.
Ya, bentar Bibi bang. jangan tulis lah. Iya maaf, saya turun ya maaf. Jadi Silakan aja. Lanjut. Saya chatnya turun pun ya. saya Selamat bisa malam. tunjukkan, Iya maaf, selamat malam. saya bisa tunjukkan chatnya ini bagaimana dia itu memberikan kesaksian dia kepada saya tadi. Apa katanya? Nah, salah satunya dia bilang bahwa sedangkan orang Islam saat ini mengajarkan orang Islam halal dan dibunuh dan halal diminum darahnya, akan kocak. Kan keji sekali jadinya bang. Sementara ku cek itu nggak ada sama sekali. Makanya aku bilang di mana ayahnya itu bang. Belum lama setelah itu dia blok aku. Ini chatnya masih ada. Tentang Ka'bah lagi. Mengenai tentang Ka'bah lagi bahwa ada gambar Yesus dan hanya ada gambar Yesus dan Bunda Maria katanya di dalamnya. Nah ini semua kan fitnah. Orang gila itu berarti. Makanya itu karena kebetulan dia masuk di Romedis TV tadi kan di situ banyak yang nonton. Nah, saya kira mungkin kebetulan juga di sini ada juga yang nonton tadi di situ biar mereka itu paham juga bahwa orang-orang yang murtad itu kualitasnya seperti itu. Sampai benar-benar dia itu tidak mau lihat saya. Saya masuk komalnya tadi langsung di bloknya. Jadi Iya. udah 2 akun saya yang sudah dia blok. Tapi setelah itu saya cari-cari dia kan saya ada 4 akun. Saya cari-cari sudah nggak dapat lagi. Berarti dia blok semua jadinya. Iya, berarti dia penipu bang, pembohong itu. Situ ketahuan. Ya, cuman sampaikan itu sih Bang Juma buat edukasi buat teman-teman biar mereka itu nggak merasa kok bisa ya pindah gitu. Soalnya kesaksiannya terhadap Edis TV tadi seakan-akan iya gitu loh. Benar kata Edis katanya. Nah, pas di tes ulang, diminta pertanggungjawaban ulang, akhirnya ketahuan. Itu Bang Juma, biar juga teman-teman di bawah paham. Oh iya ya, ternyata nggak benar apa yang dia katakan gitu loh. Sesuai dengan kitab mereka Filipi 1 nomor 18, mereka boleh mengelabui dengan tujuan memberitakan Yesus itu. Betul. Iya. Nah, itulah Bang Juma, cuma sampaikan itu buat edukasi aja sih saya sampaikan ini Bang Juma. Makasih Bang Juma. Iya, makasih bang, makasih, thank you. Izin Kita turun sudah ya. hafal kok. Iya, kita sudah hafal karakter mereka kok. Oke, mantap lah gitu. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan saudara non-muslim naik sini bahas tema kita. Ayo, biar ada edukasi bahan perbincangan. Halo, silakan, selamat malam, saudara Pemansam. Oh, belum duduk ya. Yang atas nama Sergio, silakan naik, kita diskusi di atas, bang. Jangan cuman bisa ngetik dia di bawah. Ke atas sini. Sampaikan kebenaranmu dengan data, gitu. Halo. 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 Iya. Belum duduk ya. Kalau saudara Paman Sam, Waduh, turun dia. turun. Halo. Assalamualaikum. Berat ini topik ini. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat bang. Kasih. Cuman mau nanya info aja tadi siang Bang untuk saudara kita Apa yang apa tadi ya? Yang dari Makassar ya Bang. Udah infonya gimana itu Bang? Mungkin dia tadi DM-nya sama Bang Handi kali ya, atau sama siapa itu? Iya, Bang Arif. kasihan juga ya kan. Iya, kita sementara nunggu informasi-informasi
bukti-bukti kalau beliau itu dimurtadkan kan gitu ya. Bang. Info yang jelasnya lah kayak mana kan. Belum ada beliau menghubungi saya belum. Iya. Oke bang, gitu aja bang. Makasih banyak. Oke, bang. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian umat Islam ya terhadap saudara-saudaranya ketika ada kena masalah luar biasa emang. Oke, silakan yang oten naik minta permintaan. Silakan. Takut ini. Ini topik. Berat topiknya Bang Andi. Topiknya nyiksa. Karena mereka harus mengakui itu tertulis dalam Bible, mau kayak mana? Anda mau nolaknya ya itu tertulis, mau kayak mana? Anda memang mereka harus mengakui tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kalau ada kebenaran, ya kenapa harus ada Kristus? Kenapa harus ada kematian Kristus kalau ada kebenaran? Kan begitu. Karena dianggap tidak ada kebenaran, makanya dihapuskan itu kebenarannya dengan Kristus mati. Di Efesus 2 nomor 15 itu kan jelas tertulis tuh. Assalamualaikum. Wah, ini nggak bagus ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang, nggak bagus fotonya lah ya. Maaf. Nggak bagus itu. Provokatif, nggak boleh umat Islam kayak gitu. Kalau kamu Kristen boleh lah. Namanya juga bagus. Jelek itu namanya. Ganti namanya Bang. Fotonya juga gantilah. Kita nggak boleh kayak gitu. Kalau Muslim tuh nggak boleh kayak gitu Bang. Iya, kayak kita aja, kita nama kita sendiri, foto kita sendiri kan gitu ya. Benar nggak Bang Andi? Selamat malam. Kuda, ini kuda apa? Kambing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar kambing itu. Iya Bang ya. Izin, ya saya pengembala kambing Bang. Alhamdulillah. Izin Bang, Siap. ini kan sebagai aspirasi saja Bang. Siap. Untuk teman-teman di bawah saya cuma gunakan waktu 1 menit. Bang Zuma, kenapa ada tidak harapan daripada teman-teman di apologet itu untuk mendirikan sekolah apologet Islam Indonesia seperti yang Kristen kan punya STT mereka. Kenapa? Karena ke depan kan Bang Zuma kan tidak sehat terus. Jadi ada regenerasi maksud saya Bang. Seiring perjalanan waktu, perkembangan zaman, tantangan ke depan kan semakin berat. Bang Handi juga sementara lama-kelamaan kan tidak sanggup lagi begadang, akan tua dan seterusnya. Kita tidak ada generasi dan tidak melahirkan Bang Zuma berikutnya Bang. Ini hanya sekedar aspirasi saja, dan saya yakin umat Islam Indonesia itu akan mendukung melalui nanti melalui pengumpulan dana untuk mendirikan sekolah itu Bang. Demikian Bang, terima kasih Bang, hanya aspirasi saja Bang. Mohon maaf atas segala kekurangan saya Bang. Dulu Bang, mau nanya dulu Bang. Anak kambing itu, kalau anak kambing apakah kambing juga Bang? Anak kambing, keturunan kambing Bang. Keturunan kambing. Mau nggak abang diberi gelar anak kambing? Saya tidak mau Bang, karena saya ditakdirkan dan dilahirkan sebagai anak manusia Bang. Benar Jadi menurut sekali. Anda, kalau manusia nggak layak diberi gelar anak kambing ya? Itu pelecehan Bang. Oke. Penghinaan ya. Apalagi Tuhan Penghinaan, digelari kambing. Waduh. Ya. Kira-kira kalau Mohon kambing dijawab, Bang. diberi gelar, Pertanyaan saya. kira-kira kalau kambing diberi gelar anak manusia, kambingnya tersinggung nggak? Karena kambing tidak punya otak, mungkin dia tidak punya firasat untuk tersinggung atau senang Bang. Mungkin dia akan jingkrak Bang, bingung dia. Oke Bang, intermezzo ya Bang. Siap Bang. Siap. Silakan teman-teman non muslim kalau masih mau berdiskusi dengan Bang Zuma, naik. Kita bahas tema ini. Ayo.
pada malas Ini kayaknya dia naik. kelihatannya OT-nya saling dorong ini Bang Andi. Kau lah yang naik, Iya. kau lah yang naik. Mereka berharap gini, aku masih di sini di Komalnya Bang Zuma, pengen tahu yang Kristen naik bagaimana cara mereka menjawab tema ini. Jadi mereka sering berharap ada OT yang naik gitu loh. Kalau menurut orang Betawi mindik-mindik dia itu, mindik-mindik. Ya, ada nggak ya teman saya dari seagama saya yang bisa membahas ini, kan gitu. Halo, saudara. Malam Bang Juma. Malam juga. Dari sekte mana? Bang Juma keren. Dari mana Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Muslim ya. Wajar lah bilang keren. Muslim Bang. Insya Allah. Pokoknya, Ya, abang alhamdulillah. keren pokoknya Bang. Mok menghalpok. Thank you Bang Bang. Thank turunin you. Bang. Nggak bisa turunin Bang. Iya. Makasih ya. Iya. Thanks. Jadi kalau ada kambing beri gelar anak manusia, kambing mah nggak tersinggung, dia mau bodo amat, gitu loh. Gitu ya. Tapi kalau ada manusia diberi gelar anak kambing, ya kambing masa nggak juga, kambing mah diam-diam aja, orang yang nggak ngerti. Ya, gitu. Jadi kambing mah nggak ada urusan atuh. Betul. Gitu loh. Benar juga Teman- Bang Andi. Teman-teman di bawah ada nggak yang doyan kambing? Kalau mau silahkan hubungi saya karena saya nggak doyan kambing. Gitu ya Bang Andi ya. Kedua yang kalau mau apa yang ingin punya seat atau apa sih namanya baju lah, aduh baju yang nenekmu kiper gambar Banyuma hubungi saya ya. Siap. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Pengiriman dari Jakarta. Berarti barangnya sudah ada di sini. Iya barangnya sama saya, sama Akang, megang. Padahal dibuatnya di ini Bang Andi, Dubai. Di India kemarin. Oh India. Yang terakhir ini India ya? India kemarin kan sebelum dibuat tuh keluarganya Amitabh Bachchan hubungi saya, ponakannya. Oh. Berarti Namanya Abdul bahannya- Hamid. Ya. Berarti bahannya banyak terbuat dari ketumbar kalau begitu. Dari bulu domba kan tadi barusan ngomongin kambing kan gitu. Oh iya betul. Iya. Baru ingat betul. Iya. Masuk akal sih. Iya. Masuk akal sih sedikit. Ada nggak yang mau umroh bareng sama kita di API nih, teman-teman ya? Iya. Kira-kira betul. cakep nggak ya kalau umroh bareng sama Bang Juma ya teman-teman ya? Ada yang mau Iya. nggak? Kira-kira Bulan Februari. Rencananya Karena Februari. Sebelum puasa. Ya. Ada nggak mau umroh sama Bang Zuma nih? Barengan kita. Satu pesawat, satu hotel. Kalau misalnya ada yang mau, silakan menghubungi Bang Handi, hubungi Akang Satria, Kang Santang. Kita bareng-bareng ke Tanah Suci yuk. Bulan Februari. Yang mau Itu- silakan hubungi Bang Handi. Ya VIP kok. Jadi maktabnya itu dekat banget sama Masjidil Haram. Begitu. Bukan di WC3 ya. WC3 apa orang nyasar itu. Iya. Kira-kira. Yang mau serius, silakan menghubungi Bang Handi. Sama-sama kita berangkat barengan. Artinya 12 hari kita sama-sama. Yang di YouTube juga. Ya. Kalau ada yang mau umroh bareng Bang Zuma bulan Februari 2026, ayo segera daftarkan karena jumlah yang ini kita terbatas. Saya mau Boleh Jakarta. pesawat itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misalnya Saya biayanya maunya satu- kalau biayanya ini Mbak, 42 Kabar lah. Bang Zuma. Karena ini bukan biasa-biasa ya, ini VIP 42. Iya. Kita maunya satu pesawat itu orang netizen semua kalau bisa.
Satu pesawat saya udah minta sama penyelenggara, saya mau berangkat bersama dengan netizen saya, jangan dicampur dengan jemaah umum. Bisa disiapkan. Kalau bisa ada satu oten di atas. Waduh, yang mu'alaf berarti. Iya, kita syaratkan di atas pesawat. Iya. Ini serius ya teman-teman, yang mau silakan hubungi Bang Handi. Nanti kita atur keberangkatan kita bulan Februari. Sahabat Bang Suma 06 yang lagi live itu bukan tim kita, bukan. Saya nggak pernah live 2 komal sekaligus. Halo saudara itu juga. Bang Ian. Silakan Pak dulu Bang Ian. Iya. Halo Bang. Mau nanya. Iya. Ini. Siap. Kalau akikah hukumnya apa ya? Ini yang Hukum nanya akikah. ini. Iya. Yang nanya ini apa? Islam. Islam. Islam Kan ya? Saya punya anak. Iya. Saya punya anak satu belum diakikahin. Terus ini mau punya anak lagi. Yang kedua, kalau misalnya digabungin gitu bisa. Aduh, kita kalau ditanya sunnah muakkad lah. Ya kalau yang mampu ya, yang mendekati wajib harus mampu. Ya kalau enggak dipaksa juga. Masa kayak gitu ditanya sih, ya Allah. Islam baru Bang Hendi, Islam baru. Islam baru itu teman kita. Mendekati wajib bagi yang mampu Bang. Harus ya, itu. Muakkad. Tapi kalau nggak mampu ya jangan dipaksa, nggak juga. Nanti kalau misalnya lama-lama baru mampu ya bisa, ada kok yang memberikan akikah untuk anaknya ketika udah dewasa, ketika masa kecilnya tidak mampu, nanti dewasa anaknya mampu, bisa. Kan itu sunnah, itu sunnah muakkadah. Kan gitu. Oke, teman-teman silakan. Silakan yang oten naik. Tema ini memberikan ruang kepada kita untuk belajar lebih jauh terkait dengan ya persinggungan, perbedaan antara agama Islam dan agama Kristen gitu ya. Kalau misalnya dari 1.400 orang yang ada di sini tidak ada yang naik, padahal Kristen ada di bawah, saya rasa itu bagian daripada keberhasilan apologet Islam. Artinya teman-teman sudah mulai berpikir gitu. Sudah mulai berpikir bahwasanya keyakinannya ini, kelihatannya apa yang disampaikan oleh apologet Islam itu adalah benar. Apa itu? Musuh yang terberat bagi kalian itu adalah kitab kalian. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena faktanya kalian tidak bisa memberikan jawaban terkait dengan materi-materi yang kita bawa. Terus kemudian kalian juga menemukan kepercayaan kalian itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab. Ya itulah yang membuat kemudian kalian segan, kalian takut untuk naik ke sini membahas tentang tema ini. Padahal saya lihat beberapa akun oten ya, itu kalau kita dengarkan mereka berbicara,
agamanya itulah agama yang paling benar. Agama paling benar. Pokoknya paling hebat lah. Tapi giliran dikasih ruang untuk menjelaskan di depan kita, ya sulit untuk mereka hadir gitu atau naik. Mereka hanya bisa dikomal sendiri, menghujat gitu. Halo, selamat siang. Selamat malam Bang Suma, apa kabar? Salam kenal. Iya, malam Bang. Waduh, saya sangat mendukung ini perjuangannya Bang Suma ini. Saya tiap malam nonton tapi hanya nyimak-nyimak saja. Oke. Cuma kok malam ini kok sepi Bang, kenapa nih? Apa sudah pada mau sadar atau ada Proses. Oh, proses sadar. Iya, makanya kok sudah mulai berpikir. Iya, saya kan biasanya ngikutin kok Bang Suma malam ini kok sepi nih. Nggak ada lawan, apa memang lawannya lagi nggak bisa berpikir lagi? Kelihatannya gitu Bang. Iya. Kelihatannya mereka mulai berpikir. Bang Juma, asli mana Bang? Ya, saya Makassar, Bugis Makassar. Oh, Bugis Makassar. Asli manusia Bang, masa domba. Iya, betul Bang Hendy. Maksudnya kan saya juga kan orang Makassar, jadi cuma mau nanya Makassarnya di mana, kalau Bugisnya di mana gitu. Iya, kita orang Palopo Bang, Palopo. Oh, Palopo. Kalau saya Jentak, Deng. Wih, keren. Telepon Tuan rumah. Telepon tuh sate kuda. Iya, betul sekali itu Bang Hendy. Sate kuda, kasaka. Ya, cocok minjo. Sudah baru makan 2 tusuk langsung naik darah kayak kuda. Bisa aja Bang Hendy. Langsung nak cari mama nak tahu. Kalau mama anak boya, tenang apa tadi? Mama anak boya bahaya. Baru makan 3 tusuk langsung naik ke punggung dah teman nah. Halo, selamat malam Saudara Yoda. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, pokoknya Bang Juma mantap. Saya akuin. Makasih Bang Yoda. Percaya. Ya itu aja Bang, saya naik Bang. Siap, mantap makasih. Saya. Siap buat Bang Juma the best. Turunkan sudah. Makasih Bang Yoda. Oke, silakan teman kita yang non Muslim ajukan permintaan untuk kita berdiskusi di sini. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin kita bisa tutup dan kita bergabung. Jadi gini Bang Juma. Gimana Bang Adi? Kenapa kalau Bang Juma solo room jarang ada yang naik? Pertama karena harus on cam. Kedua memang harus berilmu. No hujat. Jadi betul-betul kajian akademik, saling menghormati satu sama lain. Kalau seandainya kita buka room tawuran, asal bunyi, hujat menghujat itu pasti rame. Nah ini yang kita hindari dengan adanya apologet Islam Indonesia, apalagi Banyuma sebagai pembina, kita harus memberikan contoh. Biar sepi tapi berkualitas, daripada rame, itu mengundang tawuran itu tidak baik. Kira-kira itu yang menjadi penyebabnya. Dibarengi lagi dengan topik yang begitu menarik. Itu kira-kira Banyuma. Iya Bang Yandi. Maksudnya kalau di Komal saya itu saya arahkan ke satu titik pembahasan gitu ya. Tidak melebar kemana-mana. Jadi belum juga menguraikan isi pembahasan, mereka sudah terkunci duluan. Beratnya itu di situ. Ya, ini mau kemana arahnya ini? Ngomong sedikit aja kesambat, ngomong sini kesambat, gak ada jalan arah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan mereka agak-agak berat kalau di Komalnya Bang Suma. Karena Bang Suma hadir di Komalnya aja mereka porak-poranda, apalagi mereka yang mau masuk di Komalnya Bang Suma kan sulit. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Kita tetap optimis karena misi kita itu adalah bagaimana bisa anak bangsa ini memahami perbedaan dua agama antara Islam dan agama non-Islam tersebut. Mana di antara dua agama ini yang ingin menyerupai
Apakah Islam ingin menyerupai Kristen atau Kristen yang menyerupakan diri dengan Islaman? Begitu Bang Hadi dan teman-teman yang lain. Gimana Bang Hadi, kita pindah ke Komal yang ada otennya? Ya, saya umumkan juga nih Bang Juma bahwa teman-teman di luar sana, apabila Anda menemukan sahabat Bang Juma berapalah live di luar sana, itu ya, itu palsu. Itu banyak yang biasa live. Dan hindari Anda tertipu. Ya, itu palsu, kalau bisa ditinggalkan, di unsubscribe atau diblokir saja. Itu palsu, penipuan. Bang Andi mau nanya yang live aslinya di mana? Di YouTube atau di TikTok, Bang? Bang Andi? Di TikTok. Oh, TikTok ya. Karena kan kadang di YouTube sekilas ada tulisannya live, tapi begitu dibuka kok begini. Nah, di tempat lain kok ada lagi live lagi. Nah, yang benar yang mana nih sebenarnya? Kalau YouTube itu nama channelnya Bang Juma Zulkifli Mabas official. Ya, betul ya. Nggak ada yang lain. Kalau saya punya Handis Lebes channel. Kadang ada live tapi cuma backgroundnya gambar doang, Bang Jumanya nggak kelihatan gitu. Nah, kalau Bang Jibril ya sebagai pengurus pusat juga, itu memang diberi kewenangan memegang akun sahabat Bang Juma. Ya. Oh, kira-kira ya. Betul ya Bang Juma ya? Itu. Ya, itu. Cuma kan udah banyak hafal saya kayak Bang Kian Santa, Handi, terus Bang Paru enggak, bukan ya? Siapa lagi? Bunda Rahmah. Banyak lah yang saya sudah tahu, orang-orang api ini. Karena saya sering ngikutin, cuma ya itu sering ketemu Bang Juma live tapi kok nggak ada Bang Jumanya gitu. Berarti kalau live tapi nggak ada Bang Juma berarti palsu ya? Bisa jadi palsu, bisa juga rekaman diputar, Bang. Oh gitu ya, betul-betul. Iya, Bang. Siap. Terima kasih Bang. Udah paham gitu Bang ya. Iya, kita minta teman-teman di bawah untuk pantau Komal Islam yang ada otennya, yang lagi seru itu di mana, biar kita pindah ke sana. Pak Akang kali, coba lihat. Coba Bang Handi. Coba lihat dulu. Aduh, saya mute dulu. Karena di sini oten kelihatannya malam ini mereka agak-agak segan gitu ya. Bukan segan, Bang, takut karena pintulannya jadi tumbang, apalagi dianya anggotanya. Udah dari jauh-jauh. Arif. Oh, di Bang Arif. Ya. Oke, baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, semua yang ada di sini ya. Kita ke Bang Arif. Oke, Bang. Kita tutup di sini. Di sini Oten kelihatannya agak takut ya untuk masuk karena belum diskusi aja, baru lihat tema itu udah mulai ambeien duluan gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kebersamaannya di sini. Iya, Daeng, makasih banyak. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di Komal Bang Arif. Di Bang Arif ada nggak? Ada Oten nggak di situ di Bang Arif? Ada nggak? Nggak ada, kurasa ya. Tunggu ya teman-teman. Pelan-pelan ya, sabar.
Sabar ya teman-teman, sabar dulu ya. Saya harus lihat dulu komalnya. Apa pula temanya ini? Cinta Yesus. Apalagi ini? Udahlah. Oke, teman-teman. Komalnya Nandar. Ada siapa di sana? Tunggu ya teman-teman. Kita pantau dulu. Oke, kita ke Bang Arif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri. Nah, mereka biasanya cocok logi, jatuh dan inilah apalah. Tetapi di sini yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Di sini mati yang dengan menggantung pada masa itu, dia bilang ya, yang dilakukan dengan cara disalib. Yudas yang disalib. Kenapa Bible mengatakan itu sebenarnya disalib di sini? Izin sebentar ya. Kenapa disimpulkan di sini sebenarnya Yudas disalib? Karena melihat Matius ini dengan kisah para rasul ini kontradiksi. Makanya disimpulkan sebenarnya Yudas itu disalibkan. Lihat. Dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi jelas yang disalibkan Yudas. Tidak mungkin Yesus ini terkutuk. Yesus ini menanggung dosa. Tidak mungkin. Karena Yesus sendiri sebelum dia terangkat ke langit sudah mengatakan ada yang tidak akan mati loh. Oh kalian paksa nih Yesus harus mati, harus mati. Ya Allah, saya bilang luar biasa. Padahal jelas Yesus di antara yang hadir di sini, termasuk Yesus kan hadir. Ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia turun sebagai raja dari kerajaannya. Yesus sudah turun belum sekarang? Ya belum. Nanti kedua kalinya dia baru turun. Begitu gampang aja saudaraku. Coba rendahkan hati, berdamailah dengan Bible, berdamailah dengan Yesus. Jadi jangan bantah deh perkataannya. Itu kalau mengatakan oh mati ya. Silakan. Saya jawab, ini Pak di mana di ayat Alkitab yang menyebutkan bahwa Yudas disalib? Ayat Alkitab mana? Silakan Pak dijawab Pak. Pak itu mute Pak, mute. Oke, sorry. Ini Anda buka ya di Matius 27 nomor 15. Di sini ada penjelasannya. Ini Alkitab sabda ya. Di sini menjelaskan tentang kematian Yudas. Ya. Pak, saya tanya ayat Alkitab nih Pak. Ya ini loh Bang. Oke, Matius 27 ayat 15 tentang kematian Yudas. Itu dengan ya itu Anda kan bertanya, sabar dulu lah Bang. Kita kan tidak boleh menyimpulkannya kitab Anda. Kita hormati. Nah di sini ada kontradiksi Matius 27 menurut ini ya penjelasan sini Matius 27:15 dikatakan Yudas menggantung diri. Oke. Nah di kisah para rasul 1:18 dikatakan Yudas ini apa? Jatuh. Matinya karena jatuh, kan begitu. Jatuh dengan menggantung diri beda. Nah, disimpulkan di sini, Pak, disimpulkan dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan.
Gampang apa sih kalian ya? Demikian ada ya oke dengan sebentar Pak Chandra, oke sebentar saya tunjukkan di Matius 27:15 dan Kisah Para Rasul 18. Di sini ada penjelasannya dari bukan dari Islam ya yang menafsirkan ini. Ada gurunda kita Bang Juma, Bang ini adik kita lagi. Izin silahkan ya Bang Chandra dilanjut dengan yang lain. Terima kasih Bang Chandra, Anda luar biasa, Anda sopan, Anda santun ya, luar biasa. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ini? Ada. Oh syukur, alhamdulillah, masya Allah. Siapa yang disalib itu? Itu dilanjut aja Gerunda ini temanya. Tuhan dihukum mati. Mati aja. Silakan Bang Chandra. Bang Chandra. Ya. Ya. Silakan. Sebenarnya gini, Saudara Chandra, gini. Salib itu adalah hal baru bagi orang Kristen. Sedangkan salib itu adalah hal yang sudah lama bagi orang Yahudi dan juga bagi orang Roma. Jadi bagi orang Yahudi salib itu adalah hukuman bagi penjahat. Dan bagi orang bagi orang Roma juga begitu. Begitu juga secara kitab pengaturan di dalam agama Yahudi, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tidak ada alasan kemudian ya selain alasan dari Kristen yang klasik yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah orang benar. Kalau Yesus anak Maria yang disalib itu, maka itu sudah melanggar hukum Tuhan. Karena penyaliban terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu melanggar kekudusan Tuhan itu. Kalau yang disalib adalah Yesus anak Maria, maka itu sudah melanggar hukum Tuhan. Itu konsepmu Juma, nggak masuk konsepmu itu sama kami. Di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 28 nomor 8, perintah Tuhannya mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Itu perintah. Jadi Yesus ini orang benar kan? Nah, menurut hukum Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat, boleh nggak membunuh orang benar? Kristen bisa lolos nggak di situ? Silakan. Konsep berpikirmu yang hanya menarik dari satu-satu ayat aja, nggak sesimpel itu di Kristen. Kan saya sudah bilang tadi, salib itu adalah hal tidak baru. Tidak sesimpel di cara Kristen. berpikirmu itu di Kristen. Iya, kita tidak sedang mencari Tunggu kesalahan kau masuk Kristen Kristen lah baru sini, saya kan ajarin gitu. ya. Kan gitu. Sekarang tunjukkan aja. Enggak, tunggu sini, tunggu kau masuk Kristen aja biar saya ajarin kau. Yesus ketika ditanya oleh muridnya di dalam Matius 19, Guru, apa yang Bang harus Juma, aku lakukan? tunggu Sabar dulu, kau sabar masuk dulu, Bang. Kristen, Sabar dulu, baru sabar kau dulu. saya ajari. Sabar dulu, Bang. Ya? Sabar dulu, Oke? sabar dulu. Sabar Saya dulu tunggu ya. kamu masuk Kristen lah. Baru Selama ya? saya masih waras, saya tidak akan mungkin masuk Kristen selama saya waras. Oke? Jadi Yesus ketika ditanya oleh muridnya, Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan apa? Jangan kau membunuh. Syarat untuk mendapatkan hidup kekal, jangan bunuh Yesus. Itu kata Yesus tuh. Jangan kamu membunuh supaya kamu bisa memperoleh hidup kekal. Artinya jangan kau bunuh Yesus supaya kau bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang ketika Yesus ini dibunuh, apakah itu dibenarkan oleh Tuhan? Tidak dibenarkan. Tapi faktanya ada pembunuhan. Nah, sekarang apakah Tuhan tinggal diam saja ketika orang benar ini hendak dibunuh oleh orang-orang kafir? Tentu tidak. Tuhan akan mengambil
tindakan ketika orang benar Yesus ini mau disalib, mau dibunuh oleh penjahat. Makanya dia berdoa. Seperti itu, Bung. Kedatangan malaikat kepada Yesus ketika dia berdoa agar dihindarkan dari kematian, dari sengsara, kejaran daripada orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, ya dijawab oleh Tuhan dengan Tuhan mengutus malaikat. Itulah yang terjadi. Jadi Kristen akan sulit untuk keluar dari lingkaran iman mereka sekarang ini, kepercayaan mereka sekarang ini, karena memang ya sudah terjerat. Sedangkan salib itu adalah hukuman bagi orang jahat. Mau ndak orang Kristen mengatakan Yesus itu jahat? Silakan. Ya, baik, Bang Safar Sehombing, selamat malam. Oh, selamat pagi ya, sudah ya. Silakan dibuka mute-nya. Sehombing. Sehombing. Waduh, kok pada tiarap ini. Fauza. Fauza. Fauza Islam apa Kristen, Fauza? Ya, saya akan Daniel dulu. Silakan Bang Daniel. Apa Bang? Ya, silakan Daniel. Sombing turun. Daniel, silakan Daniel. Apa yang diutarakan? Apa yang diutarakan? Iya, yang diutarakan apa yang saya bicarakan? Maksudnya Bapak mau utarakan apa? Kan gitu. Terus saya mau bicara apa? Kalau bukan Bapak yang bicara. Maksudnya apa ini? Dia nggak nyimak mungkin tadi. Oh. Ya kan aku baru lewat langsung dipanggil, jadi saya naik aja gitu ya. Iya, maksudnya gini Bang. Salib itu adalah hukuman bagi penjahat, baik menurut Yahudi maupun menurut Tuhan berdasarkan kitabnya orang Yahudi, begitu juga di Al-Quran, dan juga tradisi Romawi menghukum salib penjahat. Nah, anehnya di Kristen, justru salib ini adalah sebuah keselamatan bagi Kristen. Bahkan tidak main-main, yang disalib ini Tuhannya Kristen gitu loh Bang. Maka pola apa yang bisa dibangun dan kemudian menjadi alat ukur kepercayaan dengan standarisasi akal manusia, akal sehat, ketika dikatakan bahwa Tuhan disalib, salib menyelamatkan, salib menebus dosa dan seterusnya. Ini apa yang menjadi pijakan untuk menerima itu sebagai keyakinan? Kalau akal tidak mungkin. Kitabnya orang Yahudi mustahil. Tuhan yang diperkenalkan kemudian oleh orang Yahudi itu juga itu mustahil. Nah, satu-satunya adalah kebodohan. Hanya kebodohan yang bisa menerima Tuhan mati di salib. Hanya kebodohan yang bisa menerima salib adalah jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Kalau orang yang cerdas, pintar, tidak mungkin masuk dalam otaknya seperti itu Bang. Demikian. Ya, itu salib itu untuk menebus dosa manusia. Nah, Karena itu kan upah dosa manusia ya. Ya, jadi karena kita ini manusia berdosa Bang ya. Kita manusia berdosa, kita punya dosa waris ya. Dari turun-temurun kita sampai kita sekarang. Semua manusia berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Nah, terus kenapa Yesus itu
yang tidak bersalah kok bisa disalib? Ya, Allah, firman Allah yang menjadi manusia, karena Allah dia cinta sama ciptaannya ya. Kita kan dicipta dengan serupa Allah, itu kan, serupa gambar Allah itu. Jadi Allah itu dia mengorbankan firman-Nya tadi, perkataannya tadi yang menjadi manusia itu untuk menebus dosa manusia gitu Bang. Bukan berarti Yesus itu disalib itu dia punya dosa besar, tapi yang punya dosa besar itu maupun yang kecil itu dosanya itu manusia. Ya, dari mana awal mula dosa itu? Ya dari Adam dan Hawa. Karena Allah berfirman kepada Adam, janganlah petiklah buah kehidupan itu di tengah-tengah. Jadi mereka melanggar, ya memetik buah itu dimakan. Jadi manusia itu disingkirkan dari kebun itu. Nah, itu siapa ulahnya? Itu dari ini tadi, dari apa namanya, yang menggoda Hawa tadi itu adalah iblis. Iblis itu dari mana? Dia penyembah Allah dulu. Itu malaikat Allah yang menyembah Allah, tapi dia mau berkuasa juga, jadi dibuanglah ke bumi. Ya, sekarang dia seperti apa? Itu ular itu kan iblis itu, ular itu. Nah, makanya kepala ular lah sudah diremukkan, sudah diinjak-injak. Makanya iblis itu tidak berkuasa lagi di atas bagi orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, karena dia sudah mengalahkan iblis itu tadi. Itu. Jadi Yesus itu menyelamatkan kita dari belenggu dosa tadi, dosa waris. Itu Bang, itu aja jawaban saya. Kalau Abang mau, itu aja dah. Iya, jadi saya melihat ya dari kacamata saya sendiri berdasarkan materi di dalam Bible itu, ini Kristen ini kok semuanya serba fitnah gitu ya. Iman Kristen, kepercayaan Kristen itu serba fitnah. Adam difitnah mewariskan dosa, fitnah itu. Kemudian Adam dikutuk dan keturunannya, itu juga fitnah. Yesus Nabi Tuhan yang datang di tengah Bani Israel itu difitnah. Kemudian Torahnya orang Yahudi itu kemudian dibatalkan, itu fitnah. Semua serba fitnah yang ada di Kristen ini. Itu menurut pandangan saya. Nah sekarang kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi di Kejadian 3 nomor 15. Tuhan pencipta langit dan bumi membuat permusuhan antara Adam keturunannya dan dengan iblis dan keturunannya. Artinya gini. Ada kondisi yang memang Tuhan ciptakan, di mana keturunan Adam dan keturunan iblis itu akan bermusuhan sampai hari kiamat. Artinya bahwa akan tercermin dalam kehidupan keberagamaan kita. Kita ini keturunan Adam kah? Atau kita ini adalah keturunan iblis? Atau kita ini iblis yang kemudian menjelma menjadi manusia? Saya ulang lagi. Di antara Kristen dan Islam, ada yang di antara kedua agama ini keturunan iblis, atau mereka adalah manusia yang kerasukan iblis. Dari mana kemudian itu bisa saya katakan? Karena cerminan awalnya Tuhan membuat sebuah keadaan. Jadi Tuhan itu cipta kondisi, cipta keadaan. Apa keadaan yang dicipta? Keturunan Adam dan keturunan iblis bermusuhan. Artinya, kalau kita bermusuhan dengan iblis, maka iblislah yang akan menjadi sasaran empuk ajaran agama kita untuk kita hapuskan ajarannya. Kita tutup kemudian celah-celah di mana iblis itu bisa merusak tatanan agama kita atau keyakinan kita atau diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita keturunan iblis, berarti kita membenci kepada Adam.
Kita akan mencari kemudian alasan-alasan untuk memfitnah Adam. Kita akan mencari kemudian narasi-narasi yang menjatuhkan Adam. Kita akan melakukan fitnahan terus-menerus kepada Adam. Kenapa? Karena kita adalah keturunan setan. Atau kita keturunan Adam yang sudah terjerat oleh tipu daya setan. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara Daniel. Ketika Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis, saya ingin tahu Anda ini keturunan siapa? Kenapa Anda memfitnah Adam dengan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Apakah ada dalilnya? Apakah Tuhan pernah berfirman Adam telah mewariskan dosa kepada keturunannya? Tolong tunjukkan dalil itu. Karena dalam kekristenan secara baku, formal, legalitas keagamaan Kristen diajarkan dan mengajarkan bahwa Adam itu telah meneruskan, telah mewariskan, telah menyalurkan, mensadurkan, memberikan kemudian warisan kepada keturunannya berupa dosa. Tolong tunjukkan kepada saya dalil atau firman di dalam kitabnya orang Yahudi, Adam mewariskan atau meneruskan dosa-dosanya kepada keturunannya. Kalau tidak ada, maka Anda ini dua pilihan. Apakah Anda keturunan iblis yang menjelma jadi manusia, atau Anda manusia yang telah kerasukan iblis? Silakan. Saya jawab dulu. Iblis ya, iblis dengan memperadabkan Adam ya. Iblis itu dari mana? Dari sorga juga dia. Ini iblis itu memang dia ada di sorga menyembah Allah yang satu-satunya ya. Iblis itu siapa? Itu malaikat Allah, penyembah Allah. Nah, Allah ini membuang iblis ke dunia ini. Nah, jadi Allah ini tidak merencanakan membunuh yang iblis ini tadi, yang jahat sama Allah tadi. Nah, malaikat ini yang menjadi iblis ini yang dibuang oleh Allah. Karena Allah ini bukan pembunuh, dia tidak membunuh. Apapun kejahatannya, dia tidak membunuh. Tapi dia punya cara. Dia jadikan iblis, maka kita ini berdampingan dengan iblis. Karena iblis ini tidak pernah mati, Allah tidak pernah membunuh iblis. Nah, itu. Jadi, kenapa kita ditebus dengan firman-Nya yang menjadi manusia tadi ini? Karena dia itu menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Makanya dia tidak mau menghukum kita dari dosa-dosa tadi, dosa waris dari Adam tadi. Bukan dia tidak bisa membunuh. Bisa, Allah itu bisa membunuh. Tapi dia tidak mau membunuh. Kalau dia membunuh yang jahat sama dia, penyembahnya dia, yang menyembah dia, maka dia gagal jadi Allah. Gitu. Satu-satu caranya Allah ini, berfirmanlah Allah ini, firman-Nya yang menjadi manusia melalui Ibu Maria tadi. Dia menjadi wadahnya Ibu Maria. Seperti itu Bang. Yang apa yang dia pertanyakan Abang itu masalah ada itu ininya, ayatnya ada Bang, ada semua di Alkitab kami itu ada. Tentang itu ada semua, bukan tidak ada. Kami tidak pernah, misalnya ajaran kami di baik bapak-bapak rohani kami itu di gereja tidak bicara di luar firman Allah. Dia hanya lari di dalam firman Allah, tidak pernah lari keluar atau tidak pernah bicarakan tentang agama orang lain. Kalau dia bicarakan tentang agama orang lain, cara penyembahan orang lain, maka kami tidak pernah mengikuti siapapun yang ajari kami. Gitu, titik.
Itu tidak seperti agama yang lain. Kalau ada yang bicarakan agama yang lain, itu mungkin ya pembawaannya. Kalau kami tidak pernah dibicarakan agama kepercayaan orang lain. Kalau dalam gereja, dimanapun kami. Ini kok malah kemana-mana yang dibahas apa larinya kemana? Iya, ya bukan kemana-mana. Memang seperti itu, Bang. Memang seperti itu. Ajaran kami seperti itu. Semua ada dalilnya, ada ayat, ada pasal, ada ayatnya semua yang ditanyakan oleh silakan ditunjukkan dalilnya. Di mana dalilnya Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Ada. Silakan tunjukkan. Buat apa? Kita ini apa namanya? Ini kamu itu kan pertanyaan saya. Dengar dulu. Kamu mempertahankan apa yang kamu inginkan dan kami juga mempertahankan apa yang kami ikuti. Saya padahal sudah mengatakan bahwa Anda ada dua pilihan. Saya katakan bagi Anda ada dua pilihan. Jadi sampai kapanpun tidak ketemu masalah bicara tentang agama, keyakinan kita masing-masing, maka tidak akan ketemu yang seperti itu. menjelma menjadi manusia, atau Anda adalah manusia yang kerasukan iblis. Saya tegaskan padahal. Kalau Anda manusia, jangan tanya iblis itu dari mana ya? Kalau Anda manusia yang kerasukan iblis itu penyembah Allah. Anda tidak bisa membuktikan data tuduhan Anda, fitnahan Anda. Fitnahan terbesar sepanjang sejarah manusia adalah fitnahan bahwa Adam mewariskan dosa. Itu fitnahan sepanjang sejarah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh iblis dan pengikut-pengikutnya. Baca semua kitab kami, nggak masalah. Karena dalilnya mengatakan dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunan iblis akan memusuhi, bermusuhan dengan keturunan Adam. Sekarang kalau Anda ini tidak bisa membuktikan data tuduhan Anda kepada Adam alaihissalam, maka Anda ini adalah manusia yang sudah kerasukan setan, atau Anda ini adalah setan yang menjelma jadi manusia. Dengar dulu Bang Juma. Saya tunggu dalil. Saya tunggu dalil. Kau jangan jadikan ini gereja. Gereja boleh tempat Anda untuk menipu, berbohong, mengelabui orang boleh. Di sini jangan coba-coba. Saya katakan dengan sangat tegas, kalau Anda tidak mampu menunjukkan data, Tuhan berfirman Anda mewariskan dosa kepada keturunannya, maka saya berani memastikan Anda adalah orang yang merupakan keturunan setan, atau Anda adalah manusia yang sudah kerasukan setan. Tinggal Anda pilih dua tuh. Kita ini manusia yang sama. Anda tinggal pilih. Anda tinggal pilih, Saudara Daniel. Anda ini adalah iblis yang menjelma jadi manusia, atau Anda adalah manusia yang sudah kerasukan iblis. Itu bagianmu, perkataanmu, bukan. Nah, sekarang mana buktikan fitnahanmu terhadap Adam? Apa fitnah? Tidak ada fitnahan terhadap Adam. Kamu memfitnah Adam itu kemudian mewariskan dosa kepada keturunannya. Percuma aku menjelaskan. Kau tunjukkan kepada saya dalilnya. Di mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Kalau kamu tidak mampu menunjukkan, berarti kamu membenci Adam. Hanya iblis dan keturunan iblis yang membenci Adam alaihissalam. Ayo, buktikan ke saya. Mana fitnahan kau itu? Mana? Kami kitabnya itu lengkap. Kalau lengkap, kenapa kamu nggak tunjukkan dalilnya? Mana dalilnya? Itu kitabnya Yahudi kau pakai. Itu pun kau sudah rampok kitabnya Yahudi. Kamu pun tak sanggup menunjukkan data tuduhanmu itu. Coba. Sekali lagi saya katakan. Kalau Anda tak sanggup membuktikan fitnah